Alasan subjektif untuk kemudian menahan dia sudah bisa lah dilakukan karena tidak akan mengganggu kinerja dari KPK. Tak hanya beradu gagasan, debat perdana calon wakil presiden diwarnai saling sindir. Kapolda Metro Jaya siapkan surat perintah penangkapan jika Firly Bahuri kembali absen pemeriksaan Rabu besok. Jejak sejarah Gereja Tua Jakarta, peninggalan zaman Hindia Belanda. Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Tak hanya beradu gagasan, debat perdana calon wakil presiden diwarnai saling sindir. Analis politik Pusat Kajian Politik menilai ketiga cawapres fokus dengan penampilan dan upaya menjatuhkan lawan. Namun belum memberi gambaran konkret arah ekonomi Indonesia di masa depan. Capres dan Cawapres 2024 menghadiri sederet perayaan Natal. Capres Anies Baswedan ikut perayaan malam Natal di Panti Asuhan Santo Thomas Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Anies sempat berdialog bahas cita-cita anak panti. Sementara itu, Cawapres Gibran Raka Buming Raka hadiri Christmas Youth Celebration and Concert di Manado, Sulawesi Utara. Ia pun berpesan agar anak muda manfaatkan bonus demografi Indonesia Emas 2045. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo berkunjung ke Gereja Katolik SP Maria Regina Purbowardayan, Solo, Jawa Tengah. Ganjar sempat berdialog dengan sejumlah tokoh Katolik. Sebelumnya, 3 calon wakil presiden bertemu dalam debat kedua pemilu 2024 Jumat 22 Desember lalu. Tak hanya gagasan, sindiran pun saling beradu mewarnai dinamika debat. Salah satunya soal strategi pendanaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan negara. Saat itu, Mahfud MD menilai Gibran Raka Buming Raka tak memahami pun tak menjawab pertanyaan panelis terkait regulasi pendanaan. Sedangkan Gibran menilai program penurunan stunting termasuk makan siang dan susu gratis senilai 400 triliun rupiah adalah solusi. Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Nah kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di adik dari APBN, APBD gitu ini untuk ini. Tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia Emas. Pada segmen Tanya Jawab, giliran Gibran menyebut Mahfud tak menjawab pertanyaannya terkait regulasi Carbon Capture and Storage atau teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida untuk mengurangi emisi dan menanggulangi dampak perubahan iklim. Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Saling serang juga terjadi saat Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan terkait strategi investasi untuk meningkatkan ekonomi. Muhaimin menyatakan kepastian hukum, pelibatan UMKM dan penguatan kualitas produksi jadi solusi meningkatkan investasi.
Namun, Mahfud menilai jawaban Muhaimin normatif dan tak sesuai kenyataan di lapangan. Di lapangan, Pak, investasi itu sulit loh, Pak. Prosedurnya bertele-tele, ada konflik of interest di mana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Kita punya undang-undang Omnibus Law. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Perdebatan dan saling sindir pun terjadi antara Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka. Saat Muhaimin mempertanyakan Gibran terkait kota Solo yang dipimpinnya belakangan dapat sejumlah proyek besar dengan dana APBN dari pemerintah pusat. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu. Saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Tidak perlu tendensius seperti itu. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan. Enggak. Lantas, benarkah investasi di luar Jawa mencapai 53%? Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal semester 1 2023 menunjukkan Indonesia menerima lebih dari 678 triliun rupiah nilai investasi pada kuartal pertama. 354,9 triliun atau 52,3% investasi itu berada di luar Pulau Jawa. Sedangkan 323,8 triliun atau 47,7% sisanya berada di Jawa. Lalu, bagaimana respon publik usai debat Cawapres perdana? Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan 66,7% responden tetap pada pilihan mereka. Sementara 11,3% respon mengaku berubah pilihan pasca debat Cawapres 22 Desember lalu. Responden pun menilai performa ketiga Cawapres untuk aspek kelancaran dan kejelasan menjawab pertanyaan. Muhaimin dapat nilai 7, Gibran 7,1 dan Mahfud 7,5. Sementara untuk aspek penilaian penguasaan masalah, Muhaimin mendapat nilai 7,1, Gibran 7,1, dan Mahfud 7,6. Selain itu, soal penampilan Cawapres dalam debat, Muhaimin di angka 7,8, Gibran 7,3, dan Mahfud 7,5. Jejak pendapat Litbang Kompas melibatkan 212 orang dari seluruh Indonesia dan dibiayai penuh oleh Harian Kompas. Sementara itu, analis politik Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Huriyah, menilai debat Cawapres belum memberi gambaran konkret arah ekonomi Indonesia di masa depan. Menurutnya, ketiga Cawapres fokus pada penampilan dan upaya menjatuhkan lawan. Banyak orang yang melihat debat tidak memberikan gambaran apapun. Apakah Indonesia mau dibawa arah ekonominya kemana gitu ya? Bahwa penampilan mereka meyakinkan. Baik. Mereka bisa kelihatan menguasai panggung. Mereka bisa terlihat menunjukkan kelemahan lawan-lawan politiknya. Oke. Perkara kemudian apa yang disampaikan itu misalnya membumi atau melangit. Perkara kemudian apakah mereka mampu menjawab secara tuntas hal-hal yang ditanya. Oke. Saya kira kemudian itu tidak menjadi prioritas. Ini adalah ajang show off. Pasca debat Cawapres, Komisi Pemilihan Umum mengevaluasi penyelenggaraan acara, termasuk sikap para Cawapres. KPU menyebut akan menegur Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang lagi-lagi kedapatan mengajak pendukungnya bersorak saat debat berlangsung. Ya nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi hasil debat yang kedua ini. Nanti kan pasti ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan calon dan masing-masing pasti akan mengajukan sejumlah catatan evaluasi dan nanti kan KPU akan mendengarkan dan kemudian akan mengambil keputusan apa-apa yang perlu kita evaluasi termasuk memperingatkan kembali. Di
Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyebut akan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika menegur sikap Gibran mengajak pendukung bersorak. TKN Prabowo Gibran menilai sikap itu wajar sebagai simbol semangat. Saya pikir nggak ada aturannya. Kenapa penonton diundang? Tentu kan karena diinginkan ada interaksi. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP, ya, karena nggak ada urusannya itu. Gimik wajar, namanya kontestasi, ya kan, saling bersemangat, ya, memberikan semangat gitu loh. Jadi kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya DKPP-kan. Dua debat perdana pemilu membawa para capres dan cawapres beradu gagasan hingga saling serang. KPU pun akan kembali menggelar debat capres-cawapres pemilu 2024 pada 7 Januari tahun depan. Akankah terjadi adu gagasan kaya substansi atau sekedar penuh sensasi? Tentu menarik dinanti. Kapolda Metro Jaya siapkan surat perintah penangkapan jika Firly Bahuri kembali absen pemeriksaan kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo Rabu esok. Di waktu bersamaan, Firly Bahuri juga menanti putusan etik Dewan Pengawas KPK. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch ICW desak Dewas KPK beri sanksi berat Firly atas dugaan pelanggaran etik. Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2019-2023, kembali absen pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo 21 Desember lalu. Melalui kuasa hukumnya, Firly beralasan hadiri sidang etik Dewan Pengawas KPK dan minta penundaan pemeriksaan. Kami kemarin sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan langsung ke penyidik Polda. Ini banyak kegiatan beliau gitu ya. Salah satunya mungkin menghadiri pemeriksaan di Dewas. Namun, alasan Firly terbantah sebab Firly lagi-lagi absen sidang etik yang digelar Dewan Pengawas KPK. Dewas KPK menyebut 12 saksi telah diperiksa dan sidang putusan etik Firly Bahuri dibacakan Rabu esok 27 Desember. Tanggal 27 pembacaan putusan sidang etik atas nama Firly Bahuri. Sidang itu nanti tanggal 27 pembacaan itu terbuka untuk umum. Sementara Kapolda Metro Jaya telah menyiapkan surat perintah penangkapan jika Firly kembali absen pemeriksaan 27 Desember esok. Melayangkan kembali panggilan kedua berikut, sudah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan, pasti kita keluarkan surat perintah penangkapan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut berkelitnya Firly dari pemeriksaan Polda Metro Jaya cukup jadi alasan menahan Jenderal Bintang 3 itu. Proses penyelidikan pun, kemudian penyidikan, bahkan di Dewas KPK, bagaimana yang bersangkutan itu selalu mangkir, selalu mempunyai ribuan alasan gitu kan untuk tidak hadir ya di dalam pemanggilan. Alasan subjektif untuk kemudian menahan dia sudah bisa lah dilakukan karena tidak akan mengganggu kinerja dari KPK. Di tengah kasus dugaan pemerasan dan pelanggaran etik, Firly Bahuri akhirnya mundur dari jabatan Ketua KPK. Firly menyampaikan permohonan maaf dan mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menaikkan kepres perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang semula berakhir 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024. Saya katakan saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpanjangan. Suratnya tertanggal 18 Desember 2003 sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan saya. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai pengunduran diri Firly Bahuri sebagai upaya lari dari tanggung jawab etik. ICW pun mendesak Presiden Jokowi tolak surat pengunduran diri Firly. Yang bersangkutan ingin berhenti dari jabatan sebagai pimpinan KPK merupakan bentuk lari dari pertanggungjawaban etik
yang saat ini sedang dipersoalkan di Dewan Pengawas. Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan ulang permintaan saudara Firly tersebut. Dan akhirnya Presiden menolak permintaan Firly. Kami mendesak agar Dewan Pengawas nantinya ketika membacakan putusan atas permasalahan etik Firly Bahuri dapat dijatuhi dengan sanksi berat. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut keputusan Presiden atau Kepres pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua dan Pimpinan KPK belum bisa diproses. Sebab Firly hanya menyatakan berhenti. Sedangkan istilah berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian pimpinan KPK. Sementara surat tak bisa diproses, 2 hari berselang, Firly merevisi surat menyatakan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK dan menunggu keputusan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Firly mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hakim menolak gugatan pada 19 Desember lalu. Firly juga menghadapi 3 perkara dugaan pelanggaran etik yang tengah diusut Dewan Pengawas KPK terkait pertemuan dengan orang berperkara. Di antaranya, mantan mentan sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo, kekayaan dan utang yang tidak dilaporkan secara benar di LHKPN, serta penyewaan rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Penjajahan zaman Hindia Belanda meninggalkan jejak sejarah gereja tua di Jakarta. Ya, bangunan bersejarah Gereja Katedral dan Immanuel kami hadirkan dalam laporan khusus edisi Natal kali ini. Berikut ulasannya. Penjajahan Belanda meninggalkan jejak sejarah gereja tua di Jakarta. Salah satunya Gereja Katedral yang berdiri sejak abad ke-18. Berdirinya Gereja Katedral berawal dari masuknya agama Katolik ke Batavia pada abad ke-17. Kala itu, Pastor Nelissen ditugaskan menyebarkan agama dan membangun Gereja Katolik di Nusantara. Katedral merupakan gereja Katolik pertama di Jakarta. Didesain Jetrom sekitar tahun 1809, Gereja Katedral terbakar hebat di tahun 1828 sehingga menghanguskan hampir seluruh bangunan gereja. Pemerintah Belanda di waktu itu memberikan sebuah rumah gubuk yang ada di seputar area lapangan Banteng ini, di mana untuk pusat kegiatan agama Katolik. Nah, setelah itu diberikan sebuah gereja bekas gereja Protestan yang ada lokasinya dekat Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, disitulah gereja pertama dipakai, yaitu dari bekas gereja Protestan. Gereja Katedral dibangun kembali. Mempertahankan desain neogotik ala Eropa, katedral baru dirancang Pastor Antonio Dijkmans. Namun, di tengah proses pembangunan, Dijkmans meninggal dunia. Pembangunan diteruskan arsitek Marius Hulswit. Gereja Katedral akhirnya rampung dan diresmikan 21 April 1901. Jika dilihat dari luar, dinding gereja katedral seperti tumpukan bebatuan besar yang merupakan kamuflase batu bata. Sementara dinding bagian dalam dihiasi lukisan jalan salib Yesus Kristus. Di bawah lukisan terdapat ruangan pengakuan dosa. Tahun 1988, gereja katedral sempat dipugar oleh arsitek Indonesia Han Awal. Gereja Katedral kini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta. Pemugaran dan perawatannya pun harus sesuai aturan. Beliau adalah arsitek yang memang bertugas pastor di sini. Jadi beliau tahu bahwa Jakarta ini termasuk rawan gempa. Sehingga waktu saat mendesain, akhirnya didesain sesuai. Di mana gereja ini berdesain neogotik dan langit-langit ceiling atau plafon dari gereja ini itu
dibuat berbeda dengan yang ada di Eropa. Yang biasanya dari batu, ini dibuat dari kayu. Di mana unsur kayu ini ditujukan untuk mencegah bahaya gempa. Selain katedral, Jakarta juga memiliki gereja tua lainnya, Gereja Immanuel. Gereja bersejarah umat Kristen ini sudah berusia 148 tahun. Berada persis di depan stasiun Gambir, Jakarta Pusat, gereja yang dulu bernama Wilmskirk ini dibangun oleh arsitek J.H. Horst dan eksklusif hanya untuk kalangan tertentu saja. Gereja Immanuel berdesain neoklasik yang khas dengan pilar-pilar tinggi menjulang. Menariknya, hampir tidak ada detail interior khas gereja seperti salib di setiap sudut bangunan. Di dalam gereja terdapat orgel atau piano kuno. Orgel ini didatangkan langsung dari Belanda dan hanya ada 3 di dunia. Orgel berusia 180 tahun ini masih berfungsi baik. Orgel dipakai untuk ibadah atau mengiringi pernikahan jemaat. Sejak tahun 1993, Gereja Immanuel telah masuk cagar budaya. Meski sempat direvitalisasi pada 2021, keaslian Gereja Immanuel tetap terjaga. Ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, Gereja Immanuel beserta warisan sejarahnya tak hanya milik umat Kristen saja, namun seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesadaran itu perlu kita bangun. Kenapa? Karena gedung Gereja Immanuel ini bukan milik orang Kristen saja, tapi sudah menjadi milik Indonesia. Ini salah satu lambang dari diversity atau Kebhinneka Tunggal Ikaan. Di gedung ini ada banyak peristiwa sejarah terjadi di sini. Demikian laporan khusus edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.